menyediakan objek-objek wisata yang ada di Kota Palembang. Nah, kali ini kita bakal memulai. Ini kawan-kawan sejarawan, budayawan, seniman mulai untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita siap-siap bersih-bersih. Selamat Alhamdulillah banyak wartawan, banyak seniman, budaya, termasuk masyarakat umum yang hadir di sini. Jadi ternyata antusias dari masyarakat ini luar biasa, alhamdulillah. Dan nyangko kami. Ini briefing dulu, pembukaan. Kita briefing dulu. Hadir pada hari ini menyaksikan kondisi gedung kita, gedung Dewan Kesenian yang kita idam-idamkan. Di hari ini masih hancur. Kawan-kawan semua, ini lanjutan aksi kita, aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya pada hari Rabu di depan kantor Wali Kota. Dalam aksi itu kita menggugat Wali Kota agar lebih memperhatikan cagar budaya, karena menurut penilaian dalam masa dia memimpin ini boleh dikatakan prestasinya nol dalam cagar budaya. Kerusakan, pembiaran dan cagar budaya, baik bangunan, benda, situs dan lain sebagainya, itu hampir tidak dipedulikan oleh Wali Kota Palembang. Kerusakan demi kerusakan tercuat terus. Ada makam Pangeran Keramojayo di 15 Hilir dirusak, pagarnya dirusak, makamnya dirusak, nisan-nisannya dirusak. Ada Gua Jepang yang kemarin diekspos oleh kawan-kawan medsos, itu tertutup luka limbah. Dan kemudian yang lain. Nah, hari ini atau kemarin sebelum aksi ke depan kantor Wali Kota, kami di tempat ini. Dan kami sangat terkejut karena kami melihat tempat ini yang tadinya cukup bagus setelah diolah oleh KBTR, ya, oleh Arista, tapi sekarang hancur lebur. Nah, tahun lalu sekitar pertengahan tahun tidak sehancur ini, tapi ini hancur. Kita bisa lihat jendela-jendela, kusen-kusen jendela hancur. Dan ini adalah bangunan Belanda. Kita tahu kalau bangunan Belanda biasanya sulit sekali dijebol. Sebenarnya sangat kuat, tapi ini bisa dijebol. Artinya ini bukan pekerjaan kalau ada orang yang iseng biasa atau cuma yang bawa gerobak. Ini memang betul-betul direncanakan dan dimandori. Nah, ini sangat memprihatinkan. Balai pertemuan yang berada di dalam kawasan budaya, kawasan cagar budaya Benteng Kota Besar, di bawah kawasan kantor pemerintah Kota Palembang sendiri. Kita tahu tidak jauh dari sini adalah kantor Wali Kota dan telah 2 gedung. Dan Wali Kota mempunyai kekuasaan, mempunyai kewenangan, mempunyai tenaga untuk pengamanan. Tetapi itu tidak dilakukan. Tugas Wali Kota menurut Undang-Undang Cagar Budaya adalah melindungi cagar budaya, kemudian mengembangkan dan memanfaatkan. Nah, konteks pelindungan harusnya dia lebih ketat lagi. Kalau ini sudah tahu bahwa ini cagar budaya, atau katakanlah belum disertifikasi, tapi ini sudah disebut calon cagar budaya atau objek yang diduga cagar budaya, dan perlakuannya sama dengan cagar budaya, seharusnya memperketat pengamanan ini. Nah, dia tidak melakukan upaya-upaya pengamanan. Oleh karena itu, kita nilai bahwa Wali Kota telah lalai, telah abai, dan menelantarkan cagar budaya, atau kita sebut dengan pembiaran terhadap perusakan cagar budaya. Karena itu kita menuntut Wali Kota bertanggung jawab. Nah, sebelumnya balai pertemuan ini diusulkan oleh Dinas Kebudayaan untuk menjadi Taman Budaya, dan Dewan Kesenian mengusulkan untuk menjadi Gedung Kesenian. Apapun namanya, intinya ini diharapkan menjadi fasilitas kesenian atau sarana dan prasarana kesenian
seniman yang selama ini belum ada di Kota Palembang. Itu intinya. Dan ini didambakan juga, sudah puluhan tahun para seniman di Palembang ingin adanya gedung kesenian. Sudah puluhan tahun ya. Saya berkesenian sejak tahun 83. Sudah 30 tahun lebih. Dan sejak itu kita juga sudah berjuang bagaimana ada gedung kesenian. 80-an masih enak ada taman budaya kita. Tapi kemudian itu terpulihkan dan taman budaya dimarginalkan atau dipinggirkan di Jakabaring. Nah, gedung ini sebenarnya dulu juga punya sejarah. Di awal dibangun gedung society untuk bersosialisasi orang-orang Belanda dan tempat hiburan. Di Orde Baru, di Orde Lama, Orde Baru difungsikan untuk kepentingan kesenian, pertemuan, seminar dan sebagainya. Di masa Edi Santana menjadi kantor Pol BP. Di masa Paul Romi Herkem ini menjadi dioltikan ke BTR. Tahun 2019 dikembalikan ke Pemkot dan diterbengkalaikan, dibiarkan sehingga hancur seperti itu. Nah, artinya selain kasus pembiaran dan kerusakan, usulan seniman tidak pernah didengar oleh Wali Kota Palembang. Bahwa itu kebutuhan seniman, kebutuhan pekerja seni, dan kebutuhan kota besar, kota tua, kota metropolitan seperti Palembang yang sudah kalah dengan kota-kota lain yang berada di Sumatera Selatan sekalipun. Belum kita bandingkan dengan di luar Sumatera Selatan. Kita tidak punya gedung kesenian seperti ini. Nah, karena itu hari ini saya kira sesuai dengan ujaran di dalam agama Islam bahwa tidak akan berubah nasib satu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, karena itu kita para seniman, masyarakat seni, kita harus berupaya berjuang untuk fasilitas kesenian. Kenapa seperti itu? Karena profesi seniman saya kira sama dengan profesi lain, petani, wartawan dan sebagainya. Punya hak di negara ini untuk difasilitasi. Kalau petani punya hak untuk dibuatkan irigasi misalnya, penyuluhan dan sebagainya, seniman juga begitu. Nah, selama ini kita lihat seniman selalu dimarginalkan, selalu dianaktirikan. Padahal semua orang butuh kesenian. Negara ini butuh kesenian, pemerintah butuh kesenian. Tapi selalu dalam tanda kutip dianaktirikan. Baik, itu pengantar dari saya. Kita akan buat hari ini aksi seniman ya dengan cara kita. Tadinya ada dua bentuk aksi, bersih-bersih. Ini mungkin ada yang dibersihkan ke depan. Lalu ada mimbar seni. Silakan kawan-kawan berorasi, silakan berekspresi, puisi boleh, lagu boleh, teater boleh, terserah ya. Yang penting ekspresi kita berkesenian dan mudah-mudahan ini menjadi tonggak awal dari perjuangan kita dan kita berharap agar pemerintah kota mendengar dengan hati dan pikirannya, hati, pikiran dan nuraninya, agar harapan kita menjadi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Salam pembebasan. Nah, ini anak Kumari, anaknya anak Kumari, dan ini salah satu ketua di Balai Pertemuan tahun berapa ini? 1972. Ya. Foto ini diambil. Artinya gedung ini memang difungsikan untuk kesenian. Tahun 72. Oke, cek kita mulai bersih-bersih. Dan ada yang pentas seni, ada yang bersih-bersih kita. Nah, alhamdulillah ramai, banyak juga wartawan. Ini foto yang original. Terima kasih. Ini memang silakan. Ada Kak Kemas, jarawan kita ikut turun. Nah, ini ada Cek Dep. Di depan ada yang sudah mulai lukis-lukis.
Pir. Salam budaya. Kita bersih-bersih cek, bersih-bersih objek budaya yang dilantarkan. Jadi kita bersih-bersih sekalian kita pentas seni di sini. Baiklah, tanpa berpanjang waktu lagi, kita langsung saja. Jaturi yang naik ekor kita baru mulai. Yuk meluncur ke Balai Pertemuan Skana atau KBTR, Kota Besar Teater dan Restoran Jaturi. Berpencar, memunguti sampah ataupun yang lainnya, membersihkan tempat ataupun gedung KBTR ini. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kawan-kawan sudah mulai siap-siap. Sarung tangan untuk ambil sampah. Oke, untuk pentas pertama kami tampil Kak Anto Alsama untuk mengatakan Jadi sambil bersih-bersih, sambil ada yang pentas seni. Jadi ini hiburan sambil bersih-bersihnya. sudah Kak Anto Alsama siap-siap Kak Ali Goi menyanyikan. Oke. Dua-dua coba dua. Ini ada kawan-kawan yang mau pentas, siap-siap pentas teater. Ini dari Gandus TV sudah standby, Kak Mael. Ini kawan-kawan yang mau pentas teater, udah siap-siap nih. Kita live nih. Oke, lagi siap-siap. Ada yang pentas, ada yang bersih-bersih. Jadi sambil bersih-bersih ada hiburan, kan lemak kan? Oke, kita mulai lihat kondisi di luar. Ya, tuh macam bicara rame, alhamdulillah. Ternyata Bom Palembang ini masih banyak peduli. Ini ada yang wawancara. Kita ikut dulu. Aktivitas yang dulu dari kemarin, yang Rabu kemarin adalah aksi Palembang Darurat Cagar Budaya. Karena apa? Karena Itu ada yang lagi ngelukis, kita lihat ya. Ada yang sambil melukis ya, teman-teman ya. Nih, ada yang lagi ngelukis. Wah, azan. Ini ekspresi dari pelukis-pelukis kita. Live. Kita abadikan lewat lukisan. Gedung bersejarah ya, peninggalan kolonial ya, sayang nggak diurus. Ini kita lagi ada di Balai Pertemuan Skana Mang Cek Bicek. Jaturi masih baru mulai, yang nak merapat Jaturi. Nah, ini itu pemandangannya nah. Ini satu sisi. Ada sisi lain, kita lihat pelukis yang di sisi lain. Ini gedung yang terbengkalai, penuh sejarah. Sampahnya ada di mana-mana. Kemudian kaca-kaca juga udah pecah-pecah. Nah, ini lagi bersih-bersih, ambil sampah-sampah. Ini pelukis dan seksi konsumsi ini. Pelukis dan konsumsi. Pak Pir. Tidak tahu nak dibikin apa ya, Bang Cek. Cuman yang pasti terbengkalai ini. Ini pemandangannya. 2000. Semoga. Mana kopi? Kopi 2000. Oh, lagi ngonten ini wadah. Mang Dayat nih. Lanjut. Kopi dulu Mang Cek. Agak lemak dulu. Hah?
Apa nak dicocok ke? Cocok dalam. Beno. Iyo. Cocok ke dalam dikit. Nah, nggak usah ada sabuk gula. Oh, dah. Dah aja lah. Sedikit tumpah sambil jalan kita. Ada cukoknya tak? Okey. Ni juga lah beres kakak ini. Ini punya channel YouTube juga. Macam Wicek. Jelajah Sumsel. Jelajah Sumsel. Nah, Macam Wicek. Ini teko selebriti Palembang nah. Iqbal. Nah, ini punya channel YouTube-nya Slontok Fish. Slontok Fish. Yang lucu-lucu pokoknya. Buka bes Slontok Fish. Belia bet turun walaupun komedian. Ini yang kalau nyanyi Bek Semang Dayat nih, Andi Bedo. Sana 2000 bayar. Aku dah esok. Jadi bersih-bersih juga seadonyo. Kita ada di dalam lagi rame, kita dari dalam ya. Ini pentas seni ya. Ada yang harus dijaga dan dilestarikan, yang harus dijaga dan dilestarikan. Katanya kota tua, tapi tidak peduli dengan cagar budaya. Katanya kota tua, tapi tidak peduli dengan cagar budaya. Tua di kota tua, di kota tua. Nah, depan Tommy lah. Depan Tommy aja. Halo Ju. Dijaga dan dilestarikan. Katanya kota tua, tapi tidak peduli dengan cagar budaya. Katanya kota tua, tapi tidak peduli dengan cagar budaya. Tua di kota tua, di kota tua. Wah. Ayo siapa lagi yang tampil? Mat Jateng. Kita kembali lihat di luar. Ya itu lah keluarga itu kan hanya bilang aku tadi. Jadi nggak pengen itu mau bersama. Itu no, tak baik betul IP gitu nih IPB gitu no. Baru
Ini dari mana? Himapes. Coba suruh belakang yuk. Himapes. Apa nih? Ini bupati kami. Oh, ini bupatinya. Bukan wali kotanya. Dari kawan-kawan mahasiswa. Awas basah, Dek. Nih sampai ke ujung-ujung sana, banyak ternyata. Hampir di ujung sana juga ada nih. Iya kata tebasan nih. Nah, sampai ke ujung-ujung ada ya. Ini kondisinya. Besar bangunannya, Cek. Besarnya ini. No. Bangunannya. Kita lihat dari pojok ya. Ini teater ini. Bisa jadi restoran. Dulu pernah jadi bioskop malah. Nah. Ruangan begini. Terbengkalai. Ini kacau-kacau. Ini ada hancur-hancur nih. Nah, ini hancur galau. Kemudian. Nah, ini hancur galau sudah. Ini hancur. Lepas galau, padahal ini kayu-kayu lama galau ini. Pecah-pecah. Udah pecah. Kita ke dalam ya, ruangan-ruangan di dalam ya. Nah, tuh di atas. Nah, ini ngejebol. Ini yang hancurnya. Oh, jebol di atasnya. Jebol. Ini atas itu kalau ini muter teater. Jadi kalau mau muter film teater, naiknya dari sini nah. Nih, naiknya dari sini. Nah, kalau film dulu pernah jadi bioskop ini. Bang Dayat kecil dulu inget waktu itu nonton Pandir di sini. Kuat kayunya. Nah, kuat. Nah, kondisinya. Nah, sini orangnya. Nah, dari sini. Ini cahaya di sini. Sini ruangan film. Asli nih, ini modelnya kayak gini kan keren nih. Ini min sudah ada asli lagi nih, sudah diganti. Sudah ada asli. Nah, asli kan ini kayu-kayu dari zaman Belanda nih. Ini yang dari zaman Belanda. Aslinya. Lihat ini kokoh. Sudah cap besi, kayu cap besi. Keras. Apa namanya? Ada list-listnya memang. Oh, lihat kawan-kawan di sini nah. Tuh, kita lihat. Kawan-kawan nih. Masya Allah. Ini yang siap-siap mau teater.
Udah siap-siap. Kalau mereka ini macam bicek sudah pakaian dinas, tak macam berbunyi lagi. Diajak ngomong mak mana tak ngomong lagi. Nah, jadilah tahulah itu kalau baju dinas ini. Wah berat eh. Oh, yo. Nah, indah. Aduh, Mana ya? Hei, Teater mulai. mulai teater, laju. Ayo, kita nyimak teater dulu. Oh, nah, cek kata tunjuk duit bunyi, tetap bunyi tak? Tidak juga, tetap tidak. Tidak macam cek. Walau pencet duit. Dia ni dijut duit oleh tak berbunyi, berbunyi batal. Nah. Halo. Nah. Belum masih siap-siap nih. Ya, tuh. Agak berarti kita ada mangja yang akan berkelakar. Live. Dada dulu, dada. Ini dada. Paham. Oh, ini paham. Nah, ini komedian kita ini. Anjay. Nah, ini nah, ngolah ini nah. Kayak sawan, anak uang kayak sawan. Ya mimpi, kamu ngapok ke? Iya, kayak malam tuh mimpi-mimpi. Tidak apa-apa, kakak itu tidak apa-apa. Memang itulah. Uak. Aman. buang motornya buang. Oh banyak duit. Mana nih belum mulai teaternya. Teater mulai. Ina, dada live. Nyanyi. Pastilah ada. Wah, musisi kita ini. Laju Pak, ayo. Teater mulai. Asik. Teater. Silakan masuk teater. Nah, berbunyi batal tadi transferan. Ya, yang tiket. Oke, ini standby ya. Standby. Teater. Siap. Oke, maaf Pak Cek, goyang dulu ya, lagi benerin tripodnya.
Lab Art. Wong Road Lab Art. Oh, Laboratorium Art. yes. Masih Kita mati lagi teater. Oke, selanjutnya Wong Jod. lagi berjalan, lagi berjalan. Pentas teater. Pantomin. Ini tuannya nenek, tuannya nenek. Minum anlen, oi. Bawa lagi. Latuo Eca. Masih awas ah. Kalau nak Tapi datang lagi. jingoan. Oh, kecil lu di sini. Ya, anggota tua di sini. Orang bodoh sehat. Lalu mau, nanti angkat lagi. Wow. Iya, mau. Ah, dapat apa? Harta karun. Banyak uang eh. Diajaknya panggil oleh mamang ini ngapa? Apa menu warisan? Harta Arun. Amin. Itu si Alun kan. Jengok di kantong ya lagi impeli. Adalah di kantongnya lagi impeli no. Impeli. Hitam mundur. Ayo kan dong. Oh.
Apa dia jadi? Apa dia? Nembang tuh karun ceritanya Bang Cek. Dari aspirasi kita muda. Bukan dia. Bayar sini nggak masuk cek ini nih lagi kita di aksi apa namanya gedung terbengkalai jadi kita bikin aksi pentas untuk mengekspresikan keprihatinan terhadap gedung ini. Masuk Eko. Nah, apa lagi hasil temuan? Oh bunto. Oh. Laku bunto. Ya salah. Bunto. Apa ini? Simpen, Oh, simpen, simpen. simpen lagi, simpen lagi. Oh, jadi sering lempar. Oh, lempar masalah. Masalah. Bola panas. Oh, Nah, mati. oh berat, besar. Meledak. Banyak masalahnya. Di dalam masuk. Aduh. Kabar merelah. Dedel. Oh, banyak ke. Baik. Baik, masuk jadi. Nanti itu dengan begini udah. Jelek itu. Ayo masuk dewek. Dia masuk dewek dia. Melok juga kawan. Awas kentut. Wah, terjebak kamu berdua. Nah, tipu. Nah. Kita. Naik kecil. Habis ya sejabatan. Jabatan Nangis, nyesel. oh jadi kampanye. Oh. Ngenang. Habis masa jabatan. Lanjut lagi yang kalah. Udah ngacur. Selesai. Oke, macam itulah pantomin bentuk keprihatinan tadi. Keprihatinan tentang pelestarian sejarah budaya. Kita, tadi sudah. Kita kembali lihat kondisi di Pana, mencet pedok. Nah, sama-sama usut gitu. Oke. live ini. Live. Kita lihat ke depan dulu lagi. Bagaimana suasananya? Gimana? Oi, Dongeng masih. masih ada dongeng? Bukan lagi sekali lagi. Oke.
Ayo, kita dongeng dulu, Cek. Masih pakai mic kalau dongeng. Pakai vokal kan? Iya. Ah. Maaf. Oke. Siap. Oke. Akan segera memberikan pengumuman untuk kalian semuanya. Umpat! Umpat! Ini adalah dongeng di negeri Alas Raya yang dipimpin oleh seorang raja yang seperti tahtanya akan segera berakhir. Raja itu adalah Raja Kambing, tapi congek karena tak pernah mendengar suara rakyat di negeri Alas Raya tersebut. Suatu hari penasihat raja menyampaikan sesuatu kepada si Raja Kambing itu. Sudahlah, Baginda Raja. Baginda harus mendengarkan suara guru-guru itu. Mereka ingin punya tempat untuk anak-anak mereka, murid-murid mereka menari, bernyanyi, menggambar, melukis, berkesenian, dan lain sebagainya. Tapi Baginda malah membangun tempat kelahiran Baginda di Tanjung apa itu? Tanjung Raya, Tanjung Sakti, pasti, Tanjung Sakti, bukan, Tanjung Raya. Jangan bangun di sana. Lebih baik kita bangun yang ada di sini. Untuk apa membangun gedung-gedung kesenian? Apa pentingnya? Apa perlunya? Yang penting kan cuan masuk. Meskipun sebentar lagi aku tidak berkuasa, ya tidak apa-apa. Yang penting tanah kelahiranku sudah ada tempat berenang sekarang. Sudah jadi tempat berwisata. Aku tinggal menikmati sisa-sisa pemerintahanku di sini. Tak penting itu, tak penting. Tetapi anak-anak itu membutuhkan Baginda. Apa urusanmu? Sudah, sekarang kamu diam saja. Nanti aku beri cuan. Yang mendingan cuan. Ya bukan? Lagian pula yang meneruskan pemerintahanku ini nanti. Paling-paling juga ya dikejar suka cuan. Kesenian. Untuk apa? Ngurusi orang-orang tidak jelas. Gondrong rumah kecil yang sok-sok. Estetika. Idealis. Anda. Sudah, pergi semua. Semua tidak mampu memberikan nasihat kepada si Raja Kambing Congek itu. Sampai suatu hari teman-teman, di sekolah Alas Raya, Ibu Guru Gajah sedang bersama murid-muridnya. Guru, aku ingin menari. Aku pandai sekali menari. Aku ingin
melompat. Aku bisa berekspresi juga. Bu Guru, aku pintar bernyanyi. Lihat laguku. Tua, tua, di kota tua. Sudah anak-anakku semuanya. Kalian hanya membuat hati Bu Guru sedih. Negeri Alas Raya ini adalah negeri tua. Tetapi kamu lihat, pemimpin kita saja tidak pernah memperhatikan kita. Kita punya gedung yang sudah lama. Tapi apa? Dibiarkannya terbengkalai begitu saja. Tapi kita tidak boleh putus harapan. Kita akan terus berjuang untuk terus bisa pentas, berekspresi, menari, menyanyi, dan ayo kalian semuanya bisa. Kita tunjukkan pada mereka, kita tunjukkan pada si Raja Kambing Conge itu bahwa kita mampu, kita bisa. Syukur-syukur yang menggantikan si Raja Kambing Conge nanti mau mendengarkan kita. Dia tidak congean lagi, dia tidak buta dan bisa melihat seluruh potensi kalian. Guru, aku gak sabar bikin pentas. Aku gak sabar bikin berekspresi. Ayo Bu Guru, kita terus berlatih. Mereka terus berlatih. Si Raja Kambing Conge gelisah dari guru-guru dan muridnya. Sampai kapan? Sampai kita tidak pernah tahu. Pasti anak-anak itu, anak rimba itu, anak gajah, anak harimau, anak singa, semua yang ada di Alas Raya terus optimis, terus memberikan warna indah di negeri Alas Raya. Sudah, tidak usah kita dengarkan si Kambing Conge. Lama-lama dia juga akan turun sendiri. Kita berharap meeting ke depan mau mendengarkan tulisan dari adik-adik kita. Aku boleh nyanyi? Boleh, boleh sekali. Yuk, kita nyanyi. Aku merindukan Alas Raya kita yang tua dulu, yang dibangun oleh kakek, oleh bapak, oleh ibu. Kita akan punya gedung kesenian Bu Guru ya? Iya, pasti kita akan punya gedung kesenian. Terima kasih. Oke, berikutnya kami sampaikan penampilan dari kelompok pengamen jalanan diwakili oleh Kak Iwan Marino dan Kak Anco dan semua sebagai pendamping. Dia ganti-gantian nonton. Sekarang nggak grab kan kami. Yang nyanyi siapa? Sebentar. Biar suaranya oke. Sesudah ini penampilan terakhir puisi dari Ibu Indah kemari akan membawakan satu puisi dari mamanya ada kemari.
senangnya dan gembira hatiku sebagai warga kota Palembang yang bermain naik musik menambah indahnya kota istana leganya jembatan lentera sebagai lambang kota. Makanan udah tak ketinggalan. Kapal selam dan tribun. Palembang, kota Palembang yang kota kebanggaanku. Palembang, kota Palembang yang bermain. Kota kenang-kenangan, kota kelahiran. Hah? Iya. Sampai kini dikenang soal makanan kata ketinggalan pempek lewat model putar dari dia romantika. Palembang, kota Palembang yang bermain, kota kenang-kenangan, kota kebanggaanku. Palembang yang bermain, kota kebanggaanku, kota kelahiran. Kota Palembang yang bermain, kota kenang-kenangan, kota kebanggaanku. Palembang, kota Palembang yang bermain, kota kenang-kenangan, kota kebanggaanku. Oke, terima kasih. Oke, penampilan terakhir dari Sanggar Anak Kumari akan membawakan puisi dari Mamanda Ana Kumari, penari legend kota Palembang. Banyak putus sarung di sini, Be. Ada sarungnya. Jadi, ya. Habis. Iya. Kalau yang megang, nah ini sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Milda Ida Dewi atau Indah Kumari Aki.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi. Nama saya Bunda Indah Dewi atau dikenal sebagai Indah Kumari Haki. Nggak tahu kenapa dipanggil itu, ya udah pokoknya nama anugerah deh. Jadi sekarang Indah Kumari. Saya di sini sebagai seniman tari. Diundang oleh Kak Pebri dan teman-teman lain. Saya mengucapkan terima kasih dan sangat haru diadakan acara ini. Karena di balai pertemuan ini adalah masa lalu dari ibu saya, anak Kumari. Ketika saya mengabarkan, "Mah, saya mau ke sini, Mah." Dia nangis. "Mah, kenapa nangis?" "Oh ya, dulu tahun 60-an, Mama pernah nampil di sini." Ya, jadi saya kesini juga atas pesan dari beliau. Kalau memang ternyata balai pertemuan ini kembali menjadi seperti yang dulu, dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi pesan dari beliau memberikan semangat buat teman-teman semua agar semangat agar ini kembali menjadi balai pertemuan tempo dulu. Ini adalah foto pada tahun 1972. Di foto adalah ibu anak Kumari, ibu saya. Beliau menarikan tali gending Sriwijaya. Setelah beliau menarikan gending Sriwijaya, beliau memberikan piagam hari jadi Kota Palembang kepada wali kota Cekian. Jadi balai pertemuan ini merupakan tempat yang bersejarah, di mana piagam hari jadi Kota Palembang itu diberikan di sini, diberikan oleh ibu saya anak Kumari kepada simbolis ya, piagam ini kepada wali kota Cekian. Jadi tempat ini sangat sejarah bagi beliau. Sebelum saya, ibu saya juga memberikan pesan agar membacakan puisinya. Tapi sebelum itu mungkin saya akan saya nggak tahu ya apa ini durasi puisi atau apa yang mungkin bisa kita semuanya. Dengan Bismillah Allah kami sajikan jadi taman budaya. Balai pertemuan riwayat mungkin di era kolonial, di masa Presidenan Palembang, engkau dibangun sebagai tempat pertemuan dan tempat hiburan kaum penjajah, berdansa dan bersenang-senang. Gedung elit dan rumah bola julukanmu. Di daerah kawasanmu disebut Soy Zaitun. Ribuan golden dikeluarkan untuk biaya pembangunanmu. Balai pertemuan, oh balai pertemuan. Di masa Orde Baru menjadi balai pertemuan. Balai di mana digunakan juga gedung kesenian. Masa keemasan bagi para seniman kota Palembang. Ajang ekspresi dalam pertunjukan kesenian. Seniman era dulu bahagia, senang, dan sentosa. Tapi tak lama, di era Orde Baru, fungsimu tetap digunakan, tetapi disegarkan sebagai penyelenggara pemilu. Tiada lagi terdengar suara musik. Tiada lagi ada lagu dan tarian para seniman. Dan selanjutnya di era milenial, gedung ini diserahkan ke pihak ketiga menjadi kebun besar teater restoran. Walau sempat setelah itu diadakan berbagai kegiatan Pemkot Palembang, tapi saat ini keberadaanmu hening, sepi, terbengkalai, tak terjamah dan rusak. Kaca-kaca dicuri. Saya kesini dari menepikan air mata. Tak terbayang tempat ini jadi begini. Sampai kapan tempat ini jadi terbiarkan, kawan-kawan? Yakinlah kawan, semua bisa terwujud karena usaha dan kerja keras kita bersama-sama. Bersama pemerintah, bersama seniman, bersama semua. Tempat ini akan menjadi kembali Taman Budaya Kota Palembang. 12 Februari, Indah Kumari Haki.
wali kota CIA Ya, tahun 1972. tahun 72. Sayang gedung sejarah. Harus Lestarikan, dirawat. dijadikan kembali taman budaya. Taman budaya ataupun gedung kesenian. Atas kerjasama semua. Amin. Oke, nah ini puisi dari pesan dari Ibu Ana, maaf yang membacakan adalah Fian Bintang, penari dari anak penari. Satu lagi ya. Kalau boleh minta tolong sekali lagi. Oke, akan didampingi oleh Kak Iwan dari KPJ. Terima kasih. KPJ saya ada. Yuk ganti, kita ganti suasana. Ganti suasana, pentas di depan. Oke, kita ganti suasana. Ganti suasana. Nah, ganti suasana macam ini, kayak kita pentasnya di luar. Di mana posisinya? Di mana, Kak? Di sini. Kita mulai lagi. Background ini ya. Sudah bersih macam ini. Baik kawan-kawan semua, ini sesi terakhir kita pada hari ini, sesi orasi baca puisi ya. Setelah lagi Sofian akan baca puisi. Setelah ini kita foto bersama. Apa ini KGB gitu, KGB setelah terakhir kita bentangkan baru kita sama. Jadi ini ada semacam ritual untuk pembentangan spanduk penyegelan gedung ini. Baik, silakan Bu Soy pimpin acara. Hardi. Di. Sini, Di. Hardi. Mana Hardi? Hardi Bobon. Ada Ya, ada. Juru bicara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara berikutnya, tadi sudah penampilan kawan-kawan di dalam, para seniman, didamping eksekusi. Hari ini kita bersih-bersih. Ada pertanyaan kawan di Japri, Kak Arin demo, inilah demo kita. Demo ini demo secara halus. Nampar Pak Wali Kota. Gedung ini di belakang kantor dia tidak peduli. Kusen hilang, pintu hilang, toilet hilang, listrik dicabut. Dan gedung ini adalah milik rakyat. Gedung ini bersejarah era kolonial. Gedung ini tempat noni-noni Belanda nari, berdansa. Gedung teater, gedung bioskop. Sekarang gedung ini nak diinjaukan dengan kantor lain Basnas yang katanya hubungan dengan seni budaya. Kemana pikir Pak Wali Kota? Pak Wali Kota itu ketua jaringan Kota Pusaka Indonesia. Tapi budak tidak peduli dengan cagar budaya. Ampera nak diinjaukan lift. Gua Jepang tidak peduli. BKB itu tidak bisa direbut. Makam Kromojoyo terlantar, padahal Kromojoyo adalah Perdana Menteri di era Belanda. Jadi hari ini kami nampar wali kota secara nasional maupun internasional. Kota tua itu dirawat di Jakarta sebagai kota tua. Solo, Jogja, Malang, Bandung, kita namangun gedung tinggi, rawa di tembon, gedung sudah tidak rawat, nah gile. Hari ini kami sejarawan, budayawan, seniman bersatu padu untuk merebut gedung ini sampai ke kementerian. Dan kami akan melaporkan Bapak Wali Kota karena pembiaran gedung ini rusak. Karena tidak dijago di belakang kantor Wali Kota DPR, tapi matonya buta. Minum dulu. Apa gitu? Yang kami pertanyakan kemarin, Wali Kota ini dinjoknya ke Arista, dikelola menjadi KBTR, Kuto Besar Teater Restoran, duitnya kemana?
Lengan. Kota tua ini dari pasar 16 sampai ke sini, sampai sekarang itu kota tua dirawat, kini jadi ke kota tua. Jangan dikit-dikit cuan. Tua di kota tua. Cuan di kota tua. Jadi kita nih hidup di kota tua, tertua di Indonesia, tua-tua di kota tua, tapi tak pernah menikmati cagar budaya kita. Kalau ngomong soal tua jangan menyangkain. Kami seniman, sejarawan, budayawan akan berjuang tetap bagaimana gedung Balai Pertemuan ini kembali ke asalnya dan milik seniman Kota Palembang ataupun budayawan, sejarawan. Hidup Mari kita berjuang. Allahu Akbar. Hidup punya wali kota. Kopi kayak tumpah. Silakan koordinator lapangan Hardi Budbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abdul, kalau kata KPPD itu udah pakai salam budaya. Salam budaya. Oke, masyarakat Kota Palembang, para seniman, sejarawan, budayawan yang hari ini berkumpul di gedung KPDR, Kota Besar Teater Restoran, salah satu cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Tadi dari siang kita sudah lihat kondisinya sangat-sangat tidak terawat. Banyak sekali kaca-kaca yang pecah, hilang. Bahkan kusen yang usianya sudah puluhan tahun, ratusan ya, puluhan tahun, bagaimana caranya bisa dicongkel? Itu bukan kerjaan semalam. Berarti ada yang memang niat untuk menghancurkan gedung ini. Sekali lagi, gedung ini merupakan saksi sejarah. Pertunjukan-pertunjukan yang pernah diadakan di Kota Palembang. Kemarin ada festival film Indonesia, ada musik jazz di sini, ada jazz taman, banyak event-event lainnya. Tapi hari ini gedung ini terbengkalai dan hari ini dicanangkan sebagai momentum. Mari Bung, rebut kembali. Kita rebut gedung ini sebagai gedung kesenian, gedung pertunjukan Kota Palembang. Kota yang katanya kota tertua, kota internasional, event-event nasional, internasional, tapi tidak peka terhadap kemajuan kesenian, terhadap hidup seniman, sejarawan, budayawan, bahkan cagar budayanya. Ini sungguh ironis. Masa jabatan tinggal berapa bulan lagi, Bapak Ibu yang terhormat, mohon perhatikan, mungkin para seniman, budayawan, sejarawan tidak banyak melakukan aksi. Tapi akhir-akhir ini kegelisahan hati kami selaku putra-putri Kota Palembang, kita tidak punya gedung kesenian. Kita tidak punya tempat berkumpul untuk mengekspresikan kesenian kebudayaan kita. Sungguh ironi. Kota apa nih? Kota tua. Jangan ngada nunjuk situ, jangan. Jangan. Jangan nunjuk situ. Gedung ini tidak perlu kita rebut karena gedung ini memang sudah milik seniman. Mantap. Kata Mang Jai, gedung ini tidak perlu kita rebut karena ini memang gedung kita. Artinya kita minta kembalikan kepada kita. Gedung bersejarah, pertunjukan hebat hadir di sini. Hari ini senior-senior seniman hadir untuk memberikan semangat, memberikan kemampuan terbaik mereka. Ada yang melukis, tadi ada yang teater, ada yang tari, ada yang nyanyi, ada yang pantomim. Luar biasa sekali. Mungkin apa yang kami lakukan ini beda dengan LSM, organisasi lainnya yang melakukan aksi demo hanya sekedar teriak-teriak di jalan. Tapi inilah ekspresi berkesenian kami. Kami mohon untuk pemerintah Kota Palembang segera memberikan kesempatan kami untuk mengelola gedung pertunjukan atau KBTR ini. Mari Bung, rebut kembali. Salam budaya. Penampilan puisi silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi semangat para seniman, izin senior-senior, baik itu musisi, puisi dan tari dan semuanya. Saya akan mencoba membawakan puisi dari Ibu Anakumari. Balai Pertemuan. Dalam goresan penanya, Haja Anakumari. Palembang menjelang subuh 12 bulan 2 2023. Sejuta kenangan manis
Agak jauh. Sejuta kenangan manis seniman berkarya di Balai Pertemuan. Sejuta tahun 60-an, hari ini tinggal kenangan. Dahulu, semua kegiatan seniman dilakukan bertempat di Balai Pertemuan. Seni suara, musik, dan tarian, Balai Utama Pertunjukan. Festival Teater se-Sumatera Selatan ini pertama kali dilaksanakan bersama Rudi Dewi dan juga narasumber lihat dari Wali Kota Arifah Iceyang. Namun kini apa daya, seniman tiada daya upaya, usia daku telah di ujung senja, daku maniskan budaya lama. Sekali lagi, mari kita tegakkan budaya kita semua. Setuju? Ya Allah, Ya Rabb, Ya Izzati, limpahkanlah rahmat. Pencinta sejarah budaya Palembang Bari, hamba berdoa petang dan pagi, semoga Allah melindungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup seniman. Kematian tak lagi mengharukan. Kematian tak lagi misteri. Kematian hanyalah komoditi yang dinikmati pagi hari sambil menenggak wedang kopi. Tak ku dengar kicau burung, tak ada bunyi kelepak sayap, karena paruh dan sayapnya telah terjepit di pintu wali kota. Terima kasih. Oke, satu buah lagu dari Adi Pedo, vokalis Bucu Band dengan judul Ringam Ningok. Ini Cak Rumantu. Jadi ringam. Oke. Ringam. Ringam kotor, ringam hilang galon. Ayo ringan. Jawab. Pemerintah kota hancur. Kau nyanyi saya? Dia cakap apa? Kali. Basis mana? Mana Pak? Wayang nak berasan. Kau nak walau tidak keluar. Lepasnya kau. Baru datang tanah balik. Ada. Mangga. Tak tahu lagi. Yuk sama-sama. Ringam, aku ringam dia. Kentang penyuhan, Ningok KBTL. ringam, aku ningok kau. Siaplah bertemu, rasakan jogi. Tak pegawai lemak tuh. Asik. Kepanjangan kalau omongan bicara siang tidur malam betul Antu. tapi tidak mata tapu pernah jalan lagi besarlah kawin. Ringam. Sudah. Double. Ringam, aku ringam dia. Gedung ini lagi, gedung pecah hantu. Ringam, aku ringam hantu. Gedung ini lagi, pecah hantu. Ringam, aku ringam dia. Semoga gedung ini milik kita galau. Amin. Oke, thank you Pedo. Lagu penutup dari Pedo. Kak Ali Goi
menyampaikan tua di kota tua. Wah, nyanyi kalau. Judul lagu ini dibuat oleh Ketua DKP Didit. Kata apa Jul? Tua-tua di kota tua. Tua kamu. Yuk, lagu tua-tua di kota tua ini ide kreatifnya itu dari ada Didit ketua Dewan Pembinaan Palembang. Akhirnya ada lagu tua-tua di kota tua. Ngapa kain tersingkat sebelah? Tua Di kota tua. Dede, panggil Dede. tua. Sini. Di kota tua. Hei. Palembang kota tua. Tentu saja banyak peninggalannya dan harus dirawat dan dijaga. Tentu saja banyak peninggalannya yang harus dirawat dan dijaga. Katanya kota tua, tapi tidak peduli dengan cagar budaya. Katanya kota tua, tapi tidak peduli dengan cagar budaya. Betulnya, tua di kota tua, di kota tua. Tua di kota tua, di kota tua. Pusaka apapun ada, harus dijaga, dirawat dan dilestarikan. Yang harus dijaga, dirawat dan dilestarikan. Katanya kota tua, tapi tidak peduli dengan cagar budaya. Katanya kota tua, tapi tidak peduli dengan cagar budaya. Tua di kota tua, di kota tua, di kota tua, di kota tua. Katanya lahirnya Saya banyak peninggalannya yang harus dirawat dan dijaga. Tentu saja banyak peninggalannya yang harus dirawat dan dijaga. Katanya Kota tua, tapi tidak peduli dengan cagar budaya. Katanya kota tua, tapi tidak peduli dengan cagar budaya. Tua Di kota tua, di kota tua, di kota tua, di kota tua. Oke. Buka lagi. Orasi budaya dari Ketua Dewan Kesenian Palembang. JKDK. Orasi budaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Salam budaya. Salam cagar budaya. Wah, jadi tidak jawab, kan tidak diapa-apa ke jangan. Jadi tidak tahu nak salam apa ya. Salam kehancuran. Salam kehancuran. Jadi terima kasih hari ini dikasih kesempatan mewakili kawan-kawan seniman, pelaku seni. Kami sangat mengapresiasi dan sangat terpanggil untuk hadir ke acara hari ini yang temanya aksi gotong royong sekaligus pertunjukan seni yang digelar oleh Aliansi Peduli Cagar Budaya Kota Palembang. Kami dari Dewan Kesenian Palembang seperti yang disampaikan di beberapa kali media dan kesempatan bahwa dari awal terbentuknya atau dilantiknya pengurusan Dewan Kesenian Palembang dan bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan kami sudah beberapa kali mengusulkan bahwa gedung pertemuan yang ada di belakang kita ini untuk dijadikan sebagai gedung pertunjukan atau bisa dipakai sebagai gedung kesenian untuk teman-teman sangga dan komunitas yang ada di Kota Palembang. Tapi apa daya, dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 sampai kemarin di tahun 2022 terakhir kami dari Dewan Kesenian Palembang sudah bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kota Palembang mengusulkan bahwa gedung ini untuk dijadikan tempat teman-teman berekspresi dan berkarya untuk teman-teman seniman, dan dari Dinas Kebudayaan juga sudah mengusulkan untuk dijadikan sebagai taman budaya dan sudah disampaikan ke Bapak Wali Kota, dan tadinya memang diapresiasi sangat baik oleh Bapak Wali Kota, tapi entah kenapa di akhir-akhir ini kita mendapatkan berita bahwa gedung yang tadinya kita anggap sebagai yang pantas untuk dijadikan gedung taman budaya atau gedung kesenian untuk teman-teman berkreasi, rupanya sudah berubah menjadi informasinya akan diserahkan ke organisasi lain yang namanya Badan Amil Zakat. Nah, ini latar belakangnya seperti apa? Kawan-kawan seniman, budayawan hari ini menggelar aksi untuk mendorong kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kota Palembang apabila untuk bisa ditinjau kembali untuk dikembalikan sebagai fungsi awalnya yaitu gedung pertunjukan dan mengembalikan sejarah gedung ini menjadi sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kawan-kawan seniman, dan yang pasti mengembalikan sejarah Kota Palembang sebagai kota tua, karena kawasan benteng Kota Besar, gedung pertemuan kantor wali kota adalah bagian dari sebuah sejarah yang tidak menafikan bahwa gedung pertemuan yang ada di belakang kita cocok dan pantas untuk dijadikan untuk gedung pertunjukan oleh masyarakat seni Kota Palembang. Amin. Mungkin itu saja, kami mengapresiasi lagi. Sekali lagi, kalau memang kegiatan ini selalu positif dan bisa dijadikan ajang untuk sedikit menggelitik atau memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kami berharap kami Dewan Kesenian Palembang siap untuk membantu terus dan berjuang bersama teman-teman untuk mendorong agar kebijakan yang ada di Kota Palembang ini bisa setidaknya berpihak kepada kawan-kawan seniman dan pelaku seni yang ada di Kota Palembang. Kita rebut kembali. Terima kasih. Jadi terakhir kami ingin menyampaikan bahwa kami dari Dewan Kesenian Palembang sudah 3 tahun ini berjuang untuk mengusulkan gedung ini untuk menjadi gedung kesenian, dan pada akhirnya kita mendapatkan informasi bukti bahwa Dewan Kesenian Palembang turut membantu dan mengapresiasi perjuangan kawan-kawan seniman dan masyarakat seni yang ada di Palembang ini, yaitu dengan hadirnya kami sini dan melaksanakan diskusi-diskusi. Tujuan akhir kita adalah agar gedung ini terawat dan paling akhir adalah gedung ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seni yang ada di Kota Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Tua di kota tua. Tua di kota tua. Terima kasih. Itu maknanya adalah jangan sampai semua masyarakat ini merasa lahir, besar dan tua di kota tua tapi tidak mengenal dengan sejarah dan cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini hasil karya on the spot hari ini. Langsung on the spot. Ini menunjukkan bahwa seniman protes dengan caranya sendiri. Semoga lukisan ini bukan sekedar lukisan, karena takutnya setelah ini gedung ini dirobohkan dan tidak ada lagi hanya sekedar lukisan. Tragedi seperti Cinde. Semoga tidak terjadi di GBTR. Jangan lupa, lukisan ini akan dilelang setelah ini. Siap. Baiklah, para seniman, budayawan, sejarawan, masyarakat yang tentunya tergabung di Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya,
karena rangkaian bakti sosial kegiatan bersih-bersih kita di KBTR dan juga mimbar seni budaya sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kita. Sore hari ini sebagai penutup kita akan melakukan segel secara simbolis. Sebelum itu, foto ini mau diserahkan ke aliansi. Oke. Foto original. Ya. Foto ini akan diserahkan. Zaman wali kota Ceyan. Silakan Mbak Indra. Ya, silakan ke Kak. Wow. Dia wow. Jadi fotonya adalah momen di mana ibu anak Adi. menarikan tali kemudian diserahkan kepada Mik. Ya. Jadi misalkan nama saya Indah Kumari. Jadi foto ini diserahkan langsung kepada ketua Pak Febri. Foto ini sebagai momen kebangkitan seniman Kota Palembang agar tempat ini menjadi taman budaya Kota Palembang. Amin. Karena di era tahun 60-an 70-an tempat ini dijadikan sebagai gedung pertunjukan kesenian. Di mana tempat ini menjadi membuat seniman bahagia, sejahtera. Di sini ibu saya, Anak Kumari, memberikan piagam secara simbolis hari jadi Kota Palembang kepada wali kota DKI Ceyan. Jadi di masa-masa tahun 60-an 70-an, Sanggar Anak Kumari dan beserta seniman-seniman lain adalah berjaya di masanya, dan tempat ini menjadi momen sejarah bagi seniman Kota Palembang. Jadi Ibu Anak Kumari berpesan, Kando semangat, dia mensupport agar tempat ini menjadi kembali seperti yang dulu, tentunya dalam keadaan aman dan damai. Jadi foto ini diserahkan kepada Ketua HMPCB Budaya agar menjadi momentum dan kenangan bahwa dulu pernah berjaya seniman Kota Palembang di tempat ini. Baik, terima kasih Iin Anak Kumari. Sampaikan salam kami kepada Bunda bahwa hari ini kami mendapat semangat atau motivasi dari beliau. Semoga beliau tetap sehat, semangat, dan pesannya tadi kami akan teruskan, dan kita berharap bahwa gedung ini akan betul-betul menjadi fasilitas kesenian di Palembang dan dikelola oleh Dewan Kesenian Palembang. Amin. Foto ini akan dipajang di gedung. Amin. Foto ini akan dipajang di gedung ini nanti. Terima kasih. Ini puisi Mama juga tadi. Ya. Dibuat subuh tadi. Ya, terima kasih. Baik. Oke. Segel. Ya. Segel. Silakan. Terima kasih kepada Mbak Indah. Langsung kita untuk penyegelan. Nih, kami minta Kak Dedi, Kak Febri, Kak Didit, Kak Ali, Kak Dodik yang ya nih ya. Pakai ini, tutup langsung segel pakai ini. Tutup ini. Tutup sat. Ini Kak. Simbolis Kak. Saya kalian jadi gedung senian. Moga kiri. Digulung dulu baru dibuka. Oh. Amang. Digulung baru dibuka. Ya. Apa? Langsung ya? Enggak, di fokus supaya digulung dulu. Video foto. Kami ibarat terima kasih hari ini sudah diawasi intel polisi. Terima kasih. Kami seniman ini aksi damai, bukan anarkisme. Ada besi Kak, bisa di ini. Terima kasih Bapak polisi, Bapak intel. Thank you. Aman. Aman, kita seniman yang gembira, happy. Apa namanya lo nyanyi tuh Tuan Kota 2? Happy tapi sedih. Masih sedih, belum kami lagi gitu. Belum buka. Moga gedung ini menjadi taman budaya, bukan taman buaya. Sama budaya kan ada kan? Mana, Dek? Jatuh pabrik, jatuh. Baik, kita sama-sama. Sandro. Dampingi Sandro. Didit. Wadol.
Jadi Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DPD Sumsel dari Komisi 5 yang turut hadir hari ini, Pak Susanto Haji Said. Siap mengawal sampai ke kementerian. Siap mengawal. baik, dengan mengucapkan Bismillah, bangunan ini akan disegel dan untuk kepentingan Gedung Kesenian Palembang. Tarik. Tepuk tangan. Oke, Macam Bice, demikianlah acara kami hari ini. Acara dalam rangka bersih-bersih gedung objek cagar budaya, diduga cagar budaya KBTR ini, dan mudah-mudahan aksi ini bisa kesampaian ya, gedung ini bisa menjadi gedung kesenian untuk para seniman di Palembang. Terima kasih yang sudah ikut nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.